Jadi sebetulnya pada saat itu selain saya kesulitan menyusui, saya juga menderita yang namanya baby blues, dan itu Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar merek Mama Bear. Hari ini saya bersama Ibu Agnes, pemilik merek Mama Bear. Apa kabar Ibu? Baik Pak, gimana kabarnya? Baik, terima kasih Ibu sudah hadir di podcast SAI Indonesia. Ibu bisa ceritakan sedikit nggak asal-usul berdirinya Mama Bear itu seperti apa? Ya, sebetulnya Mama Bear itu berawal dari pengalaman pribadi saya sih Pak. Saya gagal menyusui anak pertama saya, sehingga pada waktu itu saya terpaksa memberikan susu formula untuk makanan anak saya yang pertama itu. Tapi pada saat yang sama saya juga jadi penasaran gitu, ada nggak sih makanan yang sebetulnya bisa membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu-ibu. Nah kebetulan memang background pendidikan saya kan food tech and nutrition, jadi saya itu melakukan kayak personal riset gitu, apakah ada ya makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI. Nah dari situ saya menemukan memang ada nih beberapa makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI, dan kebetulan beberapa diantaranya itu ada di Indonesia. Ya seperti yang kita tahu ya, ada daun katuk gitu, dan pada waktu itu juga sebetulnya mama saya tuh sudah memberikan saya daun katuk itu tadi gitu Pak, tapi karena setiap hari makannya daun katuk terus, kayak rasanya tuh nggak enak gitu Ibu ya? Kayak rasanya kayak jadi sorry kambing gitu kan, setiap hari makan hijau-hijauan. Akhirnya saya kayak mikir apakah ada ya makanan yang maksudnya kita itu bisa enjoy gitu waktu makannya atau waktu minumnya gitu, sehingga tidak menjadi tekanan terutama untuk ibu-ibu yang baru aja melahirkan. Nah terus pada waktu itu yang pertama lahir itu justru sebelumnya teh pelancar ASI sih. Teh pelancar ASInya itu saya bagi-bagikan ke saudara saya, terus sama teman-teman kantor itu saya bagikan, dan mereka itu memberikan feedback yang menurut saya tuh saya jadi ikut seneng gitu ketika mendengarkan feedback dari mereka, karena mereka tidak harus mengalami kegagalan yang saya alami. Jadi sebetulnya pada saat itu selain saya kesulitan menyusui, saya juga menderita yang namanya baby blues, dan itu lebih mengarah ke postpartum depression, karena kalau baby blues itu kan sekitar 2 minggu, ini lebih dari 2 minggu itu tadi. Dan kemudian akhirnya ketika saya mendengarkan feedback itu saya ikut senang sih, karena mereka tidak harus mengalami apa yang saya alami gitu. Nah dari situ akhirnya saya bertekad gimana ya caranya supaya saya bisa membantu lebih banyak mama-mama di luar sana. Nah akhirnya berdirilah Mama Bear, dan saya bersyukur sekali sih melalui Mama Bear itu kita bisa ketemu sama banyak mama lainnya. Terus kemudian saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, salah satunya juga mendapatkan sertifikasi BPOM dan halal. Itu proses yang saya lalui dengan dengan banyak proses yang belajar rendah hati untuk mendengarkan kayak gitu, terus kemudian mau berubah. Itu sih yang saya pengalaman Ibu ya. Jadi pengalaman Ibu, pengalaman pribadi, sehingga Ibu bisa membuat produk dengan dengan merek Mama Bear ya. Bu, kenapa sih menyusui itu penting Bu? Iya, tadi kan sempat kita singgung gitu ya, kok kenapa sih kok sampai mati-matian gitu lah ya memperjuangkan menyusui ini, apa sih benefitnya? Menurut saya banyak sekali sih manfaat dari menyusui ini sendiri. Jadi setelah saya berkecimpung lebih dari 8 tahun ya di dunia menyusui, jadi dari anak pertama saya itu kemudian saya kan belajar juga bahwa ternyata sebetulnya menyusui itu bukan hanya tentang memberikan ASI Pak, tapi juga memberikan rasa aman, terus kemudian kasih sayang kepada anak kita gitu. Karena at the end of the day mereka itu nggak akan pernah ingat berapa banyak ASI yang kita kasih loh ke mereka, tetapi mereka tuh selalu ingat setiap kali disusui mama, aku ini dipeluk, didekat, aku kerasa aman, kerasa nyaman, dan dari situ timbul bonding. Bahkan sudah ada penelitian di mana
proses menyusui itu sendiri itu sebetulnya menurunkan resiko gangguan mental pada anak-anak ketika mereka beranjak dewasa dan juga menurunkan tingkat kenakalan remaja. Jadi ini memang sudah ada penelitiannya dan ini menurut saya menyusui itu adalah fondasi awal dari parenting. Jadi ketika kita saya masih ingat gitu ketika saya remaja dulu gitu ya, kayak pasti adalah gesekan sama mama gitu, tapi ternyata hal itu bisa kita minimalisir loh dengan proses menyusui ini tadi, karena kita ada lebih bonding, lebih dekat sama anak, sehingga kita pendekatannya pun juga lebih enak nanti ke anak-anak. Jadi menyusui sendiri itu adalah proses investasi ya ke anak-anak kita. Menyusui itu menurut saya itu adalah satu proses yang betul-betul sakral sih, yang benar-benar melibatkan bahkan termasuk keimanan kita kepada Tuhan sih. Kalau kita tarik mundur gitu misalnya ke zamannya Adam dan Hawa gitu kan, itu belum ada susu formula gitu kan ya pastinya. Masih alami semua ya. Iya, pastinya masih alami semua gitu ya. Dan betapa ajaibnya menurut saya ketika Tuhan itu menciptakan manusia, Tuhan juga kirimkan sepaket itu sama makanannya, yaitu ASI dari mamanya gitu. Dan itu sudah terbuktikan melalui how human race still exists till today. Itu menurut saya adalah suatu keajaiban yang luar biasa ya. Berarti kan ASI ini selalu ada loh dari zamannya Adam dan Hawa hingga sekarang gitu. So I think it's a very magical things to know about. Dan ASI sendiri tuh nggak pernah berhenti untuk menakjubkan saya sih. It never cease to amaze me. Beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat ya meletakkan ASI saya itu di bawahnya mikroskop gitu. Jadi ada kebetulan teman saya yang dia bekerja di lab gitu, and then I asked her to put my breast milk under the microscope. Terus habis gitu mereka ngelihat gitu bahwa ASInya itu hidup gitu Pak. Jadi di dalam ASI itu dia gerak, dan itu ada kayak sel darah putih, antibodi gitu, karbohidrat lemaknya, dan kandungannya ASI itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan anaknya. Jadi memang tidak ada satupun yang bisa menggantikan ASI, karena ASI memang seunik itu, seluar biasa itu. Gitu. Nah Ibu sekarang kan lagi banyak nih program stunting istilahnya ya. Nah apakah ada hubungannya dengan pencegahan stunting dengan program-program pemerintah yang sekarang digaungkan? Maksudnya dengan menyusui gitu ya, apakah menyusui bisa mencegah stunting gitu tadi ya? Yes of course, ya sangat dekat sekali gitu, karena memang menyusui ini adalah dia kan nutrisi di dalam ASI-nya sendiri itu memang sudah lengkap gitu. Jadi ASI ini memang selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Ketika bayinya itu prematur sama bayinya ini lahir cukup bulan, itu komposisi ASI-nya berbeda. Jadi yang dimana Tuhan tuh udah kasih kalau misalnya ini prematur, aku akan lebih banyak kasih proteinnya di dalam ASI-nya itu gitu. Yang dimana itu berbeda dengan ASI-nya yang bayi lahir cukup bulan. Sehingga ketika bayi prematur sekalipun itu dia bisa lolos dari resiko stunting itu sendiri gitu. Kemudian juga tadi kita sempat singgung juga ya Pak ya, bahwa kandungan ASI selalu berubah-ubah, itu termasuk ketika siang itu panas gitu, malam itu dingin, itu dia kandungannya berubah. Kalau siang akan lebih banyak formilnya atau ASI yang lebih encernya itu, kalau malam itu lebih banyak ASI yang kental gitu. Dan ini berubah sampai ketika anak itu hampir mau disapi, itu dia kayak berubah lebih concentrated gitu, lebih mengandung lebih banyak antibodi, kayak seakan-akan mamanya itu mau memberikan bekal yang terakhir sebelum anaknya ini lepas dari menyusui gitu Pak. Jadi menurut saya sangat bisa mencegah stunting karena kandungan ASI-nya itu memang selalu sesuai dengan kebutuhan bayinya. Tapi memang di atas 6 bulan mereka memang perlu tambahan empasi ya sudahan. Tapi kalau dari ada satu lagi sih saya mau tambahkan, bahwa kan dengan ASI itu ada antibodinya. Jadi anak-anak yang diberikan ASI itu memang dia lebih sehat gitu, lebih antibodinya lebih baik gitu kan.
Kenapa kok hal ini penting? Karena ketika anak itu sakit, sebetulnya tubuhnya itu dalam mode survival. Jadi dia fight all the infection gitu. Jadi dia fight, mereka melawan infectionnya. Jadi daya tahan tubuh kita ini tadi melawan infeksi. Jadi mereka nggak bisa fokus ke pertumbuhan. Maka kalau anak nggak diberikan ASI, dia lebih tinggi resiko terkena penyakit kan, sehingga lebih sering nih tubuhnya itu ada di dalam survival mode untuk combat infeksi ini. Akhirnya pertumbuhannya yang tadinya harusnya energinya itu dipakai untuk bertumbuh itu fokusnya jadi terhambat ya Bu ya. Betul, gitu. Tershift itu tadi. Sehingga kalau diberikan ASI, daya tahan tubuhnya lebih bagus, dia lebih jarang sakit, dia lebih fokus untuk pertumbuhannya, seperti itu sih Pak. Jadi sangat berhubungan sekali sih antara menyusui. Kira-kira berapa lama sih Ibu menyusui itu, berapa ini istilah yang normal atau yang idealnya sampai usia berapa? Gitu ya. Oke. Kalau berdasarkan WHO itu 6 bulan pertama ASI eksklusif, kemudian diteruskan hingga 2 tahun. Tapi hingga 2 tahun ini adalah minimal sih. Jadi hingga 2 tahun ini kita kembali lagi ke tujuan kita menyusui sih Pak. Setiap ibu itu kan punya goalnya masing-masing ya, dan kita kembali lagi, apakah kita menyusui ini adalah tentang anak kita atau ini tentang kita gitu. Kalau kita kembali menyusui kan sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan anak ya. Kalau saya menganut sistem yang kayak ya 2 tahun itu adalah sampai 2 tahun, tapi apabila di 2 tahun ini nanti anaknya masih membutuhkan kehadiran kita dengan proses menyusui ini, maka boleh dilanjutkan. Jadi tidak ada namanya kayak mitos-mitos yang dimana katanya nanti ASInya bisa basi kayak gitu. Itu tuh cuma mitos gitu ya. Jadi tetap bisa diterusin sampai 3 tahun. Bahkan saya menyusui anak terakhir saya itu 3 tahun 8 bulan kemarin itu. Iya. Dan saya punya apa ya, bonding yang bagus gitu. Cukup dekat ya jadi dengan anaknya. Betul, menurut saya itu juga investasi ya, karena mengingat saya juga ibu bekerja gitu, ada perasaan guilty gitu ya Pak ya kalau tinggal anak di rumah gitu. Tapi saya bersyukur sekali, ternyata memang proses menyusui ini adalah salah satu sarana saya bisa dekat sama anak-anak saya, seperti itu sih. Ya. Nah Ibu, kenapa sih nama produk Ibu dinamakan Mama Bear? Ada ini khusus nggak? Ada apa ya istilahnya latar belakang atau mungkin Ibu ada pengalaman? Oh saya senang bear, senang beruang gitu, apa Bu? Interesting question gitu ya, dan ini saya juga suka sekali. Kenapa sih kok namanya itu Mama Bear gitu? Ya karena Mama Bear ini merupakan sebetulnya Mama Bear ini merupakan satu insting gitu Pak. Mama Bear ini adalah insting seorang wanita, khususnya ibu gitu, seorang mama yang ingin selalu terbaik untuk anak-anaknya. Jadi dia itu nggak takut mati gitu. Jadi dia rela mati untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bukankah ini mewakilkan kita semua? Jadi saya merasa bahwa Mama Bear ini sebetulnya bukan brand gitu, tapi mewakili ibu-ibu di luar sana semua. Mereka they are all Mama Bear, mereka semua Mama Bear gitu. Oke. Menarik Ibu ya. Nah Ibu, bisa nggak ceritakan keunggulan Mama Bear dibandingkan mungkin kompetitor yang ada? Iya, jadi ini menurut saya ini adalah bisnis yang timbul dari hati saya sih. Kalau kita boleh tarik mundur, ketika saya masih kuliah, dulu saya kuliah di Australia itu, saya soalnya nggak ingin pulang gitu loh Pak. Terus saya diminta orang tua saya pulang gitu, terus kemudian saya tuh ngomong sama Tuhan kasih saya, kalau memang Tuhan izinkan saya pulang, Tuhan kasih saya misi deh di Indonesia itu supaya pengetahuan saya tuh bisa saya pakai gitu untuk memajukan Indonesia. Justru dari situ akhirnya kayak Tuhan itu memberikan saya kegagalan menyusui gitu. Tapi dari sana akhirnya malah saya bisa menciptakan produk ini yang bisa lebih membantu para mama menyusui ya. Betul sekali. Dan dari
dari situ produk-produk yang saya kembangkan itu pun karena saya juga seorang mama ya Kak ya, dan selalu ada di dalam prinsip saya itu kalau saya menciptakan produk, ketika saya develop produk itu saya ingin produknya itu juga bisa meng-cater kebutuhan mama-mamanya, dan pada saat yang sama itu juga aman. Jadi di produknya Mama Bear ini saya tidak pernah meletakkan yang namanya pewarna. Nah karena ini itu ini merupakan komitmen saya sih, komitmen integritasnya Mama Bear juga. Pada waktu berapa saat setelah ada Mama Bear ini saya sempat kembali lagi ke Australia, saya ketemu sama profesor saya, terus dia sempat ngomongin, Agnes kalau kamu ketemu kalau kamu develop produk, please do not put any chemical, additive coloring gitu, ya. karena ini sudah ada penelitiannya, ini bisa mengganggu pertumbuhan kognitif gitu, terutama di anak-anak. Jadi itu merupakan komitmen saya juga ketika saya develop produk, saya nggak pernah masukkan yang aneh-aneh gitu, saya selalu pilih ingredients yang udah tercurated, bagus, baik untuk mama-mama ini, dan juga secara labeling di backbone-nya kita comply, kita nggak pernah ya pokoknya aneh-aneh, kita tuh nggak mau gitu sih Pak, karena ini juga termasuk dalam integritas dan value-value yang ingin Mama Bear deliver ke mama-mama yang lainnya, dan tidak menutup kemungkinan gitu kan, ketika apalagi ini pasarnya itu menyusui gitu ya Pak ya, bisa jadi misalnya istrinya Pak Samuel minum Mama Bear nih, nanti suatu saat nih kita besanan, kan saya nggak pingin gitu kayak anaknya kita nih ya Bu ya. Betul, terus kenapa gitu kan, itu menurut saya tuh saya pikirkannya tuh sampai sejauh itu gitu, so I don't really want to make sesuatu yang aneh-aneh gitu, saya selalu betul-betul punya integritas juga, kita jaga betul-betul sih Pak untuk produk-produknya ini, dan yang pasti saya juga riset ya bahan-bahannya, bukan cuma yang kayak A, B, C, D ini ada khasiatnya semua masukin gitu, enggak. Jadi kita juga benar-benar punya brand promise ya bahwa ini aman, ini juga untuk ibu menyusui. Bu, kalau ngeliat nih produknya kan banyak Bu, bisa cerita nggak sih produknya apa aja nih, kategori produknya Bu? Kelihatannya seru nih memang nih Bu, ada cookiesnya, mungkin ada apa Bu, bisa cerita nggak Bu kategori produknya Bu? Iya, yang pertama itu kan berangkatnya itu dari sini sih, dari tehnya ini. Ini teh ya Bu ya? Iya, dari tehnya ini. Oke. Kalau tehnya ini kan kita awalnya itu mengusung kayak relaksasi gitu. Jadi pada waktu itu kayak menyusui itu kayak rasanya buat saya gitu dulu itu kayak tegang gitu loh Pak, kayak so stressful gitu, sehingga saya ingin gimana sih caranya supaya bisa relax gitu kan. Terus kemudian ternyata dengan teh itu ada aromanya gitu, wangi, bisa relax gitu. Jadi pertama kali Ibu buat teh dulu nih. Betul. Untuk ini oke. Pada waktu itu tuh masih kayak kemasannya satu saset, terus isinya ada banyak gitu kan Pak. Terus kemudian kita berinovasi, satu kantong teh single saset gitu, terus kemudian kantong tehnya itu juga biodegradable, dan lemnya ke tehnya itu kita juga sudah food grade. Jadi kita memastikan bahwa benar-benar mungkin yang orang lain nggak pikirkan pun kita pikirkan sampai situ. Kalau yang sejauh yang saya tahu ya, beberapa kantong teh itu kan ada klorinnya. Kalau di kita itu nggak ada sih Pak, karena kan klorin itu bisa menyebabkan kanker juga ya. Jadi kita di tempat kita nggak ada kayak gitu. Yang pertama. Terus Ibu ciptakan apa nih? Ada apa Bu? Cookies ya. Ini kalau dimakan buat saya boleh nih Bu? Boleh. Walaupun saya tidak menyusui ya Bu ya. Boleh. Boleh ya. Siapa tahu dari keluar asalnya. Gitu. Iya. Oke. Ini ada cookiesnya juga. Terus ini apanya Bu nih? Itu ada almond mixnya. Oh, almond mixnya ini apa bubuk Bu ya, dicampur air atau? Iya betul. Ini minuman sepul. Oke. Iya. Ya udah lumayan banyak ya Bu ya produknya. Kalau ini dulu itu ini sih Pak, ini kita develop. Ini saya develop lebih dari 100 kali percobaan. Untuk cookiesnya, oke. Jadi saya dulu itu pernah kayak
bikinnya yang pertama itu kita gede kayak Cookie Monster gitu kan, kayak biasanya gede gitu. Itu udah hampir aja launching, terus waktu saya makan itu remahnya jatuh ke baby saya. Terus dari situ akhirnya saya rubah gitu semuanya, formulasinya, terus kemudian bentuknya saya rubah. Nah itu kita melewati 100 kali percobaan lebih sih ada untuk produk ini aja. Jadi kita memang seserius itu sih untuk mendevelop satu produk. Kita enggak, bahkan ke bentuknya aja yang mungkin orang lain kayak mungkin sekarang banyak gitu ya yang kompetitor gitu, kenapa sih kok bentuknya harus kecil-kecil gitu, mereka mungkin nggak mengerti gitu. Tapi kalau saya melihat dari ibu-ibu ini waktu makan remahnya jatuh nih ke anaknya. Ya kalau ibunya sadar, kalau nggak sadar ditaruh anaknya kemudian digigit semut gitu kan, akhirnya jadi masalah baru lagi kan. Jadi risk manajemennya juga saya pikirkan. Ibu kalau misalnya nih apa kita ingin coba ya Bu ya, maksudnya ibu-ibu yang sedang terkendala dengan ASI-nya, kita harus makan semuanya Bu, maksudnya tehnya juga diminum, cookiesnya minum, atau susu ya ini ya, susunya juga diminum, atau bisa hanya salah satu aja, saya mau cookies aja deh, bisa nggak sih bisa melancarkan ASI-nya, atau harus semua komplit produknya dipakai? Jadi sebetulnya ini kan konsep kita itu adalah superfood untuk mama. Makanya kita nggak ada yang seperti kayak obat-obatan itu kita nggak ada. Nah kalau namanya makanan ya Pak ya, itu kan kita bisa bebas pilih gitu. Yang kita suka itu yang mana. Jadi misalnya Mama Ani, aku lebih suka cookiesnya aja Ci. Gimana kalau misalnya aku makannya cookiesnya aja, apa bisa ya bantu melancarin ASIku? Bisa banget, bisa. Jadi itu tidak harus kayak semuanya ini kan kenyangan ya Pak ya, makan semuanya. Saya pikir ini satu paket nih, kalau makan ini harus minum ini juga susu, minum tehnya gitu. Ternyata bisa ya kita pilih ya? Bisa, sesuai dengan selera gitu. Saya suka makan cookies gitu, ya udah cookiesnya aja. Jadi kalau misalnya aku mau almondnya aja, ya udah almondnya aja nggak masalah. Cuma kebanyakan ibu-ibu itu mereka suka kombinasi. Jadi kalau misalnya pagi mereka sukanya almond gitu, kemudian siangnya mereka minum teh setelah makan siang gitu kan ya. Terus nanti malamnya minum almond lagi. Tapi pada waktu habis pumping tengah malam kelaparan, makan cookiesnya. Makan cookiesnya. Luar biasa itu. Emang Ibu ya. Jadi itu kayak solusi gitu sih untuk mama-mama. Oke. Ibu kalau misalnya mama-mama mau beli produk Mama Bear itu udah ada di mana aja Bu? Oke, kita sudah hadir di baby shop terdekat di Kota Mama. Karena memang kita ada pengalaman sih Pak waktu itu melalui online gitu kan ya. Setelah 10 menit mamanya check out, terus habis itu dia tuh bilang gitu ke kita kayak Ci ini kok belum sampai ya produknya gitu. Dari situ tuh saya ikut kayak, saya tahu sih perasaan mamanya gitu ya, ketika anak kita nangis nggak bisa kasih ASI, kita tuh pasti panik sih. Dan sehingga kita tuh pingin kayak, ya udah gimana sih caranya secepat mungkin nih ada Mama Bear di sini. Sehingga akhirnya kita memutuskan berpartner dengan SAI untuk mendistribusikan produk kita dimanapun mama itu bisa menjangkau, mereka bisa mencapai itu juga sih Pak. Karena ya harapan saya nggak ada lagi gitu mama-mama yang kayak khawatir atau anxiety gitu yang menunggu barangnya kapan sih datang. Karena saya pernah dari posisi itu juga, itu sih. Ibu terima kasih Bu Agnes atas waktunya, senang sekali bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Demikian podcast SAI Indonesia dengan Mama Bear. Semoga podcast kali ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan wawasan yang luas bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.